Hari ini 9 Juli 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Sebenarnya ini ada level yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat dari daily, up strong, drop balik, if we take swing low to swing high, 6183293, 79-nya 3273. So, saat ini sih sebenarnya lagi ngerites level-level penting, key level penting yang nanti kita bisa perhatikan dalam time frame H4 dan H1. Sama seperti kemarin, saya tidak ada perubahan dalam daily-nya. Still in sideways momentum, bergerak masih dalam equilibrium selama dia nggak break below 3280-an. Artinya dia masih akan mempertahankan pergerakannya di sini-sini saja. Ya, jadi basically 3280-an yang saya sampaikan ya around this level lah. Di pertengahan-pertengahan tersebut. Jadi kalau misalnya dia masih tertahan di atas 3280, masih makan sideways atas, bakal balik lagi ke 3300, possible, yes. If not, jika dia makan di bawah dari 3280, maka dia akan mengalami penurunan minimal banget kalau misalnya menurut saya bisa turun sampai ke 3200-an. Kenapa? Karena pembentukannya akan seperti ini kan. Jadi possible dia akan ngeretest the lowest lower low-nya, which is itu di area 3220, 3219-an. Jadi hanya bolak-balik atas bawah seperti situ saja teman-teman sekalian. Ya. So kalau misalnya kita perhatikan di sini apakah ada new momentum, sebenarnya nggak ada. Paling Kamis aja nanti ada initial jobless claim, tapi tidak ada news-news yang signifikan. Just a simple news, tidak ada perubahan yang signifikan juga di dalam market. Dan kita melihat bahwa pergerakannya saat ini sudah makan previous daily low ya. Jadi di sini dia drop makan previous daily low-nya, which is a good thing. Secara jauh kalau kita ngomongin previous daily high-nya masih di atas banget 3346-an. Jadi possible-nya dia lebih ke arah mengalami penurunan lagi, mungkin akan ngeretest beberapa key level di dimension di bawah ini. Ya, selebihnya adalah kita tinggal menunggu aja apakah akan ada perubahan dalam market dan terjadi pembalikan arah. If not, saya punya conviction bahwa gold akan mengalami penurunan lebih lanjut. Sekarang kita balik ke Wanda kita ngomongin H4 kita ngomonginnya basic naked chart. So kalau misalnya kita ngeliat dalam naked chart di sini, teman-teman bisa perhatikan ya. Pergerakan bullish ini bullish yang kemarin kita lihat di Juni akhir dia bullish. Lalu di sini terjadi perlambatan. Selasa naik, drop lagi, naik, drop lagi, naik, drop lagi. Apakah sekarang akan naik dulu untuk melanjutkan drop lagi? Kita belum tahu, tapi possibility adalah tetap akan melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena memang sellernya kuat teman-teman. Ini nahan lumayan lama sampai akhirnya dia drop signifikan. Ya di sini dari Kamis 3 Juli sampai sekarang Rabu 9 Juli, which is mau jalan 1 mingguan teman-teman ya. Pergerakannya hanya mengalami penurunan. Ya secara garis besar pergerakannya hanya mengalami penurunan. This level teman-teman bisa perhatikan dua level ini, satu di sini dan satu lagi di bawah sini adalah dua dimension yang cukup menarik yang bisa kita perhatikan nanti di H1. Tempat kita akan menjalankan trade yang kita ingin jalankan. Now, saya akan bahas di H1, tempat kita melaksanakan trade yang ingin kita laksanakan. Saya akan hapus beberapa level yang sudah terlewat atau yang sudah tidak terlalu penting. Gunanya buat apa? Ya biar kita bisa fresh lagi ngelihat market secara jelas. Nanti tinggal kita patok-patok satuan satu persatu ya. Nah, sekarang ini saya hapus juga. Nah, biar gampang. Sekarang kita akan lihat market yang terbentuk. Kalau misalnya kita ngomongin zona, this is the lowest level, dia drop, dia naik lagi ke atas, dia drop. So kita bisa tarik di level teman-teman. Kenapa kita tarik level ini? Karena ini adalah RBS. Jadi sebelumnya dia adalah dia sebelumnya adalah support, sekarang menjadi resistance, so SBR ya. Jadi di sini dia drop, nahan, dia bullish lagi, dia drop ketahan, di sini makan lebih bawah, ketahan sampai akhirnya di break di sini. So we call it as SBR ya, atau support become resistant. Itu di price level berapa? Kalau misalnya kita bisa bulatin ada di 3296, teman-teman. 3296. So, level ini akan menjadi level yang menahan XAUUSD, entah dia akan melanjutkan lagi naik ke atas atau dia akan kembali turun ke bawah. Yang mana nanti itu kemungkinan besar akan menjadi level sell saya. Satu di sini, satu, we can see di sini up drop ketahan, confirm double bottom, double top kalau misalnya kita lihat dalam lower time frame. This level and this level. Ya. Ini adalah beberapa level yang saya akan perhatikan dan saya akan pasang price notes. This is 33049, saya bulatin 3305 aja teman-teman ya. Karena saya ganti warnanya jadi biru. Oke, 3305 sampai 3307, yes. Pertama, lalu yang kedua ada di sini. 3325, 3327. Ya. Ini saya turunin dikit. Nah. Lalu yang atasnya ini adalah 3333, 3335. So ini adalah 3 zona sell yang akan saya patok, yang menurut saya menarik, walaupun nanti di tengah-tengah sini seandainya dia makan juga tentu ada yang menarik juga.
Tapi ini adalah 3 zona sell yang akan saya patok ya. 3305, 3307 selama 3305 tidak di breakout di H1 ini high risk. 3325, 3327 selama 3325 tidak di breakout di H1 juga high risk. Sedangkan 3333, 3335 adalah zona sell medium risknya saya. Untuk 3296 kita patok dulu aja. Nanti saya turun ke lower time frame, kita lihat atau kita perhatikan dalam time frame yang lebih bawah. Nah, kita ngelihat di main zone yang terbentuk. Pertama adalah this level. Level yang mempertahankan. Kalian bisa perhatikan di sini up, ketahan, drop, nahan sedikit, baru dilanjut bullish. Bullishnya sangat amat signifikan teman-teman, tidak tanggung-tanggung ya. So kita bisa tarik the lowest levelnya, this one 3278, so supposedly bakal sampai ke 3280 untuk atasnya. Untuk area lanjutan kita buy position, so 3280, 3278 adalah zona buy pertama saya untuk high risk di XAUSD. Selebihnya lebih jauh di bawah di 3265, 3263 ya. Itu tarikannya dari sana kalian bisa perhatikan. Jadi nggak perlu khawatir karena kelihatan tarikannya dari mana. Ya, so this is 2 level buy yang bisa saya manfaatkan. Kenapa? Karena range-nya akan semakin lebar teman-teman sekalian, penurunannya akan semakin signifikan. Nah, kita ngomongin dalam lower time frame. Kita akan lihat dalam M15 dan juga nanti M5 ya. Di sini ada yang nahan ya. Kalian bisa perhatikan di sini tertahan lumayan lama. So if you check by M5 harusnya there's a base, simple base up there. Ya, ada simple base yang nahan dia untuk tidak lebih tinggi lagi. Untuk tidak lebih rendah lagi. Jadi dia drop, taking liquidity, baru dia tertahan lagi lumayan lama di sini. Ya. So, what's next? Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita patok dalam pembentukan sekarang? Kalau misalnya menurut saya sih dari M15 tadi sudah terlihat kalau misalnya memang ada potensial dia reversal, tapi sangat amat lower time frame ini ya. Kenapa? Karena di drop 2 kali candlestick bearish dan ini cuman beberapa momentum aja, tidak berhasil sweep lebih tinggi. Jadinya ya masih hanya akan bergerak di bawah sini saja. Kalau misalnya kita taking Fibonacci retracement from this one to this one, 618, 3296 itu tadi level yang saya bilang ya. So 3296 ini menjadi menarik selama dia mampu mempertahankan fasenya dia sendiri, selama dia mampu mempertahankan zonanya dia sendiri. Kenapa? Selama dia kuat tetap di bawah 3296 maka masih akan tertahan lagi teman-teman, tidak akan berhasil untuk melanjutkan bullish momentumnya dan akan melanjutkan kembali penurunan yang lebih signifikan ke depannya. So 3296 ini saya patok di sini 3296 sampai ke 3297an harusnya cuman 10 pips doang itu, atau 3298 lah kita jadikan 20 pips. Sebatas ini aja. Dah. Hanya itu pembentukannya. Jadi 3296, 3298 ya sebatas itu aja, tidak ada perubahan yang signifikan juga di dalam market. So kalau misalnya saya bisa simpulkan, zona sell tentu akan jauh lebih banyak karena bearish momentum terbuka lebar 3305, 3307, 3325, 3327, 3333, 3335. Ini selama 3305 sama 3325 tidak di breakout dia 1. Sedangkan yang medium risk nothing to be worry about. Kalau misalnya dia ngehit waktu momen-momen sebelum US session kita bisa manfaatkan. Lalu untuk buy 3280, 3278 dan 3265, 3263. Sebatas itu aja. Nothing changes. That's actually the only reasons kenapa kita menjalankan trade di hari ini. Dan menurut saya pergerakan hari ini masih akan ada pada bearish momentum, masih akan melanjutkan penurunannya sampai ada pembalikan. Kita tahu kapan pembalikannya? Simple sih teman-teman. Kalau misalnya kita check by this zone, ini kan misalnya kita ngomongin atas bawahnya. Di sini dia berhasil hajar 3305, 3307 itu sebenarnya sudah mulai awal puncak dia berkebalikan. Jadi mulai masuk fase reversal. If not, paling dia naik atas lagi hanya untuk mengalami penurunan selanjutnya. Ya, jadi itu yang akan membantu teman-teman sekalian dalam trade yang kalian jalankan di hari ini. So, sesuaikan mapping ini dengan trading plan yang kalian jalankan. Jadikan map ini sebatas sebagai referensi. Bagi teman-teman grow cow, nothing to be worry about. Karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian nanti bisa tonton kembali video yang saya upload ulang untuk pembahasan XAUSD ini. Semoga membantu dalam trade yang kalian jalankan.